Halo guys, kita balik lagi ke podcast di tahun 2022 ini yang baru ya. Kita juga pasti ada orang-orang narasumber yang baru juga nih. Kita kenalin dulu. Kok Bob? Bisa kenalin diri sendiri kok Bob? Hai, nama gue Bob. So, itu dulu kali. Iya. Jadi sekedar fakta gitu kali ya. Sebenarnya kok Bob ini dulu sempet orang yang pertama kali ngajarin saya gitar. Oke. Bener ya kok? Belasan tahun lalu. Jadi mungkin bisa cerita dulu backgroundnya kok dari mungkin dari perbankan gitu. Oke, ya, thanks. Terima kasih udah diundang. Nama saya Bob. Nah, eh, saya kenal Alvin dari Alvin masih kecil terus sempat ngajarin gitar ya. Anyway, waktu itu, eh, sorry, waktu itu Alvin itu umur 11 tahun lalu tuh, 7. Iya 7 benar. Ya, saya lahir tahun 89. Saat ini umurnya berarti akan segera 33 tahun. So, eh, aku kerja di Fitch Ratings, itu lembaga pemeringkatan rating agency. Cuma background aku dulu lama di perbankan juga di MUFG Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group dari Jepang. Thank you. Oke, thank you kok. Jadi berikut adalah perkenalannya. Nah sekarang kita mulai masuk ke topiknya ya kok. Yuk. Jadi topik hari ini itu sesuai dengan tadi backgroundnya kok Bob gitu kan. Perkenalannya itu lama di perbankan kan. Topik kita kali ini seputar perbankan nih kok. Oke, asik nih ya. Kalau boleh tahu nih kok, saya udah ada catatan nih. Eh, Sebenarnya basic-basic dari perbankan tuh apa sih kok? Kayak gimana sih cara kerjanya, terus juga jenis jasanya ada apa aja gitu. Kan sebenarnya perbankan katanya luas banget kan kok. Iya, betul, betul. So, maksudnya kalau hari ini kita sharing sih lebih ke arah segala sesuatu sebenarnya kalian bisa dapetin dari browsing Google ataupun masuk lewat kuliah ekonomi itu juga pasti diterangin. Cuma hari ini yang saya sharing sih sebenarnya lebih ke arah dari pengalaman saya aja ya. Jadi bisa di cross check juga nanti, apapun yang kalian pengen cari tahu sebenarnya kalian tinggal Google atau mungkin bisa nanya dosen, nanya yang kakak-kakak kalian lulusan ekonomi. So, kalau kita mau bahas perbankan, aku sih pengen ngajaknya kita bahas industrinya dulu, industri yang lebih luasnya dulu ya. Nah, industri yang lebih luasnya ini sebenarnya namanya industri jasa keuangan. Mungkin bahasa Indonesia financial services industry gitu ya. Iya. Nah, industri jasa keuangan sendiri di dalamnya tuh ada tiga grup besar. Satu industri perbankan, oke. Kedua itu ada industri keuangan non bank atau biasa disebutnya NBFI, non bank financial institution, oke, lembaga keuangan yang non bank. Nah itu dalamnya tuh ada insurance, ada multi finance gitu-gitu ya. Nah yang ketiga tuh grupnya adalah grup pasar modal. Nah pasar modal sendiri kan dalamnya ada bursa efek, ada saham, ada obligasi. Nah obligasi atau SUN ya, surat utang negara. Nah itu dalam industri jasa keuangan tuh ada tiga kategori itu yang secara umumnya, secara besar. Nah semua yang bergerak dalam industri jasa keuangan ini tuh diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Financial Services Authority. Nah, mungkin tempat kerja aku sekarang tuh namanya Fitch Ratings itu sendiri tuh, itu obligasi tuh kalau diterbitkan kepada masyarakat itu tuh harus dinilai, harus di rating. Nah, di rating oleh siapa yang memberi rating? Yaitu oleh lembaga pemeringkatan atau rating agency. Salah satunya ada Fitch Ratings itu sih, tempat aku kerja sekarang. Oke. Itu tentang industrinya dulu ya, industri jasa keuangannya dulu. Oke, sekarang kita masuk ke lebih spesifik ke perbankan lah. Kalau kita dengar bank atau kita sambil lewat di jalan, kita lihat bank tuh sebenarnya ada beberapa jenis ya, tapi secara umum sih pertama mungkin kita bisa bahas bank komersil. Bank komersil ini ya bank yang mungkin lebih banyak bermain di UMKM. Ada juga namanya investment bank atau bank investasi. Nah, bank investasi namanya juga investasi, dia tuh mainnya sesuatu partai yang lebih besar, bank yang fokusnya itu membiayai proyek-proyek jangka panjang, proyek-proyek besar, jalan tol,
Kadang-kadang ada antara perusahaan-perusahaan besar ini ada aktivitas merger dan akuisisi, M&A, merger and acquisition. Nah, itu bank investasi juga ada di sana. Terus ada juga kadang bank investasi itu spesifik ngebantu perusahaan-perusahaan yang pengen go public. Jadi penerbitan saham seperti itu ya, initial public offering. Nah, itu tuh bank investasi. Oke, tadi ada bank komersil, bank investasi, lalu ada bank retail. Ya, bank retail fokusnya pasti di individual ya. Ngumpulin dana dari masyarakat individual dan juga menyalurkan pinjaman-pinjaman individual. Nah, seringkali bank komersil, investasi dan juga bank retail itu ya satu bank, satu nama bank, dia punya segmen-segmen itu sendiri di dalamnya. Oh, jadi satu bank itu tadi tiga-tiga itu ada gitu? Iya. Let's say BCA ya. Iya. Sebagai contoh BCA, dia ada menyalurkan pinjaman dari kepada individual, ada ke perusahaan-perusahaan besar, tapi BCA juga menyalurkan ke level komersil atau UMKM. Dan juga BCA ada masuk ke dalam kegiatan yang membiayai proyek-proyek jangka panjang gitu ya, seperti itu sih. Nah, terus berikutnya tuh ada bank komunitas, bank lokal, atau biasanya mungkin di sini contohnya tuh lebih banyak kayak BPR, bank perkreditan rakyat. Nah, itu biasanya tuh asal muasalnya tuh dia kuat di satu atau beberapa kabupaten. Nah, tapi dia punya pengetahuan lokal yang sangat bagus tentang daerah itu dan dia bisa nyalurin kredit dengan lebih mudah, bisa ngumpulin deposito juga dengan lebih mudah sih. Itu bank-bank komunitas ya. Dan terakhir sih ada bank sentral sih pastinya. Nah, bank sentral nih lembaga negara ya, badan negara jadinya. Yang kerjanya ngapain sih? Menjaga kestabilan mata uang. Jadi kayak kalau di Indonesia, Bank Indonesia ya seperti itu sih. Nah, itu dari jenis-jenis bank ya, Vin. Mungkin kalau kita mau berangkat lebih jauh ke aktivitasnya sendiri. Nah, pengertian bank secara umum itu kan sebenarnya bank adalah lembaga yang memberikan layanan jasa penanganan uang. Jadi penanganan uangnya ada secara tunai, ada secara digital, transfer, terus memberikan juga layanan uang itu kredit, pinjaman, dan juga transaksi keuangan lainnya kayak penerbitan LC, Letter of Credit, yang berguna untuk impor ekspor, atau di lokal tuh biasanya namanya ini Vin, SKBDN. Nanti kamu bisa browsing. Tapi itu salah satu contoh-contoh produk yang ditawarkan, itu namanya trade banking. Tapi ada juga forex, jasa forex, foreign exchange. Jadi valuta asing ya. Jadi bisa tukar valuta asing, atau bisa ada transaksi namanya forward, ada juga namanya interest swap, ada juga cross currency swap. Nah, nanti itu kita bisa bahas lain kali. Kalau kita bahas sekarang semua terlalu padat. Nah, itu sih kalau yang aku bisa jelasin secara umum. Oke. Jujur nih kok, sebenarnya saya cukup penasaran nih kok. Kan kalau di bank itu katanya gaji cukup besar kan, terus juga karyawannya juga banyak kan. Gimana nih si bank ini sebenarnya dapat revenue itu dari mana gitu? Oke. Pertanyaan ini tuh pertanyaan bisnis model ya. Iya. Nah, bisnis model tuh kita penasaran nih, arus kasnya nih ya. Duit datang dari mana? Terus dia berbuat apa untuk dapetin uang, untuk membiayai expenses-nya. Expenses itu beban-beban operasionalnya seperti dia kan punya banyak kantor, listriknya, airnya, gaji karyawannya yang tadi kamu bilang banyak. Oke. Jadi secara umum bank itu kan disebut depository taking ya. Depository taking itu dia menerima simpanan dari masyarakat. Lalu tugas bank sendiri waktu dia menerima simpanan, waktu kita nabung duit di bank, kita tuh kadang berharap apa sih? Bunga. Oke. Jadi kita lihat dari sudut deposannya dulu nih, orang yang menaruh deposan. Nah, orang taruh deposito, dia berharap dari bank harus kembalikan uangnya aman dan kembalikan bunga. Oke? Nah, sedangkan orang yang mau minjem datang ke bank kasih dia kan apa? Pinjaman kan? Bank kasih dia pinjaman pokok atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin principal. Nah, nanti si peminjam ini ngembaliin ke bank dalam bentuk apa? Pokok dan bunga. Jadi ini bank berdiri tengah, dia ada harus kasih bunga ke deposan, tapi dia juga terima bunga dari orang-orang yang minjem ke bank. Nah, itu Vin. Jadi revenue-nya bank sendiri datangnya dari sana. Dari spread.
dari spreadnya. Apa ya? Selisih dari bunga yang dia kasih ke deposannya dan bunga yang dia terima dari orang yang minjem duit ke bank gitu, Vin. Nah, makanya kalau kamu lihat bunga deposito misalkan, bunga deposito saat ini anggaplah 3% per tahun, oke? 3% per tahun, berarti itu modalnya bank tuh. Orang naruh duit ke dia, ada bunga 3% setahun. Tapi kalau orang minjem, biasa pinjamannya anggaplah per tahunnya ada di angka 10%. Lebih tinggi. Betul. Jadi selisih spread itu 7% itulah yang digunakan oleh bank diakui oleh bank sebagai revenue. Tapi baru revenue ya, Vin. Belum kan nanti harus dikurangi banyak beban baru nanti ketemu profitnya. Iya. Secara umum tuh kayak gitu, Vin. Gimana? Sebenarnya gimana ya? Mungkin dari backgroundnya saya belajar bisnis kali ya. Sebenarnya apa sih yang berkaitan sama bisnis ini kok perbankan ini? Ya, perbankan itu memegang peranan penting dalam perekonomian sebuah negara ya. Kenapa? Karena bank itu menerima deposito, menerima simpanan, lalu dia menyalurkan kredit. Jadi bank itu membantu ekonomi berputar. Kenapa bank membantu ekonomi berputar? Karena kembali lagi bank tuh beroperasionalnya kan besar. Tadi jenis-jenis bank banyak ya, Vin. Tapi kan semua lembaga itu orang per orang, bisnis kecil, pedagang pasar, sampai yang punya pengusaha properti, sampai industri-industri besar yang punya pabrik, itu semua kan butuh modal kerja tuh, Vin. Butuh pinjaman sebenarnya. Kenapa butuh pinjaman? Karena kalau semuanya harus pakai modal, kan pemegang saham nggak bisa rame-rame. Oh ya, dia butuh ekspansi usaha nih. Ayo semua store saham itu lambat, Vin. Dia perlu ubah akta notaris, perlu RUPS dulu, lalu bikin perubahan anggaran dasar, store notaris, baru disahkan semua oleh Kemenkumham. Nah, itu tuh lambat. Tapi kalau setiap orang yang membutuhkan, entah individual, entah badan usaha, mereka punya fasilitas kredit, jadi kan ada limitnya, Vin, ya. Ada batasannya kayak, untuk Alvin, karena misalkan Alvin usaha sembako dan omsetnya Alvin rata-rata misalkan per bulan tuh 500 juta, oke, saya mau kasih pinjaman ke Alvin sebesar 100 juta standby gitu. Jadi Alvin kalau lagi butuh ekspansi usaha, lagi butuh nambah stok karena harga mau naik, atau lagi butuh nambah variasi barang karena permintaannya juga mulai ada, ya Alvin nggak usah store modal dulu ke toko atau keluar duit semua, duit Alvin sendiri, tapi ya ambil kredit itu. Ada kredit yang udah siap membantu Alvin. Ya, of course, tentu aja Alvin harus bayar bunga dari situ ya. Tapi bunga yang kita bayarkan itu sebagai peminjam kan itu adalah fasilitas yang standby. Dan kalau kita mau lihat lebih luas, Vin, bank itu minjemin ke berbagai industri, Vin. Industri chemical, bahan-bahan kimia, industri properti, konstruksi, banyaklah semuanya, ke industri pangan, dia kan minjemin itu. Jadi sebenarnya bank itu memegang peranan penting di berbagai industri dan di berbagai sektor pangan, sektor transportasi. Bank juga minjemin, tadi bank investasi minjemin untuk bangun apa? Bangun jalan tol gitu. Jadi bank memegang peranan penting, Vin, untuk kepentingan sebuah negara. Bahkan di banyak lini masyarakat tadi memegang peranan penting. Walaupun bank ini ya, bank swasta ya. Yes, tentu aja. Jadi kalau menurut aku ya, Vin, yang membedakan bank swasta dengan bank BUMN adalah dalam sisi penugasan sih. Ya kalau swasta kan dia bebas tuh menurut risk appetite atau selera resikonya. Oh iya. Kalau dia selera resikonya nggak mau banyak investasi di properti, dia nggak akan banyak investasi di properti. Tapi kalau dia banyak maunya fokus di retail, ya dia silakan investasi di retail. Tapi bank BUMN tuh karakternya beda. Itu tuh ada penugasan. Contoh ya, kalau kita lihat bank-bank BUMN yang ada di Indonesia, contoh kayak BRI. BRI itu spesifik oleh Menteri BUMN Erick Thohir itu juga, BRI itu harus support
retail seluruh Indonesia loh, sampai pelosok-pelosok gitu. Jadi jangan sampai bank negara itu cuma hadir di kota-kota besar. Apa kabar nanti ekonomi di daerah-daerah yang terpencil? Makanya kalau Alvin masuk ke pedalaman mana tuh kayak lewat, ada BRI berdiri sendirian. Nah sebenarnya itu adalah bagian dari penugasan negara. Sedangkan mungkin kayak Mandiri, Bank Mandiri dan juga Bank BNI itu fokusnya di menopang korporasi gitu sih, Vin. Jadi mungkin bedanya di situ sih, Vin. Sekalipun dia swasta, dia tetap pegang peranan penting untuk negara. Karena kan dia bisa menjangkau masyarakat luas, nerima deposito, nyalurin kredit buat banyak orang, gitu sih. Oke. Mungkin saya juga pengen nanya nih kok. Ya. Zaman berubah, teknologi berubah. Yep. Kira-kira nih di bank ini ada beberapa teknologi aja yang berubah nih, kayak kan ada dengar-dengar teller mau diganti robot, terus juga sedang. Terus juga kan juga sekarang udah ada mobile kan gitu, aplikasi-aplikasi bank gitu. Yep. Kira-kira apa aja yang bakal diganti kok, dan apa aja yang bisa nih kedepannya kita bisa di sini nih di bank itu. Oke. Boleh nggak aku simpulkan pertanyaan tadi itu, kamu lagi nanya peluang karir di perbankan sendiri ya, dengan industri dengan tren pergeseran saat ini dengan teknologi gitu. Jadi kita mobile banking, bertransaksi perbankan di handphone itu tuh mempermudah bank dalam hal sekarang antrian ATM lebih pendek. Iya. Bayar listrik nggak usah kamu antri ATM lagi, kamu bisa langsung dari handphone. Dan karena gue tua, gue tuh nyaksiin bank dari fisik dia mulai investasi di mesin ATM, terutama BCA. BCA itu salah satu bank yang paling berani berinvestasi dalam hal teknologi dan juga mesin-mesin otomatis. Jadi BCA tuh otomatisasinya lumayan cepat. Jadi waktu gue kecil 7 tahun kali, gue ngeliat orang itu kalau datang ke ATM itu satu orang transaksi cukup lama. Karena dia harus bayar air, dia pencet dulu nomor air baru transaksi, dia pencet lagi nomor listrik transaksi, baru dia tarik duit, atau dia bayar dulu kartu kredit gitu. Jadi satu orang tuh bisa 4-5 transaksi di mesin ATM. Jadi mesin ATM tuh mengular, Vin. Antriannya mengular gitu. Nah sebelum ada ATM itu mengularnya di tellernya, transaksi di tellernya gitu. Nah jadi teknologi itu sebenarnya untuk mempermudah banyak pihak, mempermudah bank. Teknologi itu mempermudah kesalahan-kesalahan penulisan, karena misalkan tellernya udah kecapean, input nomor salah, itu juga bisa diminimalisir dengan cara apa? Kalau transaksi perbankan di tangan, kan yang input nomor rekening segala macam itu kita sendiri. Iya. Jadi kalau salah, resiko sendiri. Salah, terus bisa diverifikasi langsung oleh sistem internet kan. Aku masukin nomor rekening kamu, ada 2 digit atau 1 digit yang salah, kan nggak bakal muncul nama kamu. Iya sih. Iya kan? Iya. Jadi esensinya sih sebenarnya pergeseran teknologi itu kita harus siap bahwa itu inovasi mempermudah banyak pihak, gitu. Mempermudah bank dan mempermudah kita juga. Jadi kita sepakat dulu nih bahwa teknologi itu adalah hal yang baik gitu. Nah, kalau kamu nanya karir, mungkin kita bisa nanya dulu sama misalkan yang kayak kamu lagi mikirin karir, cita-cita, atau lagi baru awal-awal lulus kuliah nih, lagi bangun fondasi karir. Mari berpikir satu dulu nih ya, kalau kita lagi mau bicara karir. Apakah bisnis model tempat kita mau kerja atau kita mau berusaha ya, kita mau startup, apakah bisnis model kita ini sustainable, Vin? Berkelanjutan. Iya. Berkelanjutan dalam arti apa? Kebutuhan terhadap jasa ataupun barang yang kita mau tawarin nih, orang tuh pakai terus nggak sih? Pakai setiap hari nggak sih gitu kan? Iya. Nah, kalau jawabannya iya, nah berarti ini salah satu ciri-ciri kita boleh berkecimpung di sana lah. Oke, itu satu. Terus 2, seberapa penting nih prospeknya di kehidupan masyarakat dari hal yang ingin kita tekuni ini. Dan 3, siapa penggunanya, siapa target pasarnya. Makin banyak penggunanya, makin banyak target pasarnya, maka prospeknya kan makin luas sebenarnya kan. Iya. Nah, tadi 3 pertanyaan tadi kita pindahin, Vin, ke dalam industri perbankan. Kita jawab pertanyaan nomor 1.
apakah bisnis model perbankan tetap dibutuhkan, Vin? Iya. Orang akan terus naruh duit, orang akan terus butuh pinjaman, dan sepertinya belum ada pengganti dalam jangka waktu menengah ataupun jangka waktu panjang ya, 5-10 tahun lagi aktivitas ini akan terus ada di masyarakat seperti itu kan. Oke, berarti bank boleh lah jadi tempat kita berkarir karena bisnis modelnya sustainable, berkelanjutan. Oke, lalu kita jawab pertanyaan kedua, penting nggak sih bank untuk kehidupan masyarakat? Ya balik lagi, karena tadi dia melayani masyarakat yang luas, banyak industri yang dilayani, otomatis Vin, banyak perbankan adalah perbankan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, siapa penggunanya, siapa target pasarnya? Ya perbankan juga luas. Jadi sebenarnya aku pribadi sih melihatnya ya perbankan masih tempat yang baik untuk berkarir. Nah, satu poin lagi untuk menjawab pertanyaan kamu. Berkarir untuk siapa, Vin? Pertanyaannya. Untuk lulusan apa? Ini aku tahu ya. Perbankan itu kan bergerak dalam banyak lini ya. Jadi dia sudah pasti butuh orang-orang marketing, butuh orang-orang product development. Oke, pinjaman nih sekarang emang produknya udah banyak, tapi gimana ya caranya berkembang terus supaya pinjaman kita tetap bisa bersaing, menarik orang lebih banyak untuk minjem sama kita atau untuk menabung di tempat kita. Jadi bank tuh akan terus butuh orang-orang yang berinovasi dalam hal marketing, product development. Lalu bank juga ada sisi aspek-aspek ke hukum kan, legal. Iya. Jadi anak-anak lulusan hukum bisa kesini juga. Lalu yang tadi kamu bilang, Vin, mobile banking, digital banking, sekarang ada line bank segala. Nah itu nih orang-orang yang IT, right? IT punya prospek yang bagus banget di berbagai industri karena semuanya digitalisasi. Nah, bank itu juga, kamu pernah dengar nggak sih cerita anak berapa belas tahun masih kecil kayak main warnet, belajar dari hacker, terus dia nge-hack website lembaga pemerintahan. Oh iya. Aku lupa siapa persis namanya. Cuma anak ini sekarang disewa oleh beberapa bank untuk ngetes sistem keamanannya. Jadi kayak, Vin, ini aku bayar, kamu hack sistemku dong. Firewallnya ya. Iya, tembus aja. Semua yang bisa lo tembus aja. Kalau lo bisa tembus, makin bagus. Gue bayar lagi gitu. Jadi, tapi itu juga menimbul. Terus ada di dalam bank ada HR ya, Human Resource Department, yang pasti butuh anak-anak manajemen sumber daya manusia kan. Ya manajemen ilmunya kan ada 4, ya kan? Sumber daya manusia, produksi, marketing. Jadi itu udah pasti kepake gitu. Nah, anak-anak lulusan ekonomi udah pasti kepake di bagian kredit analis, di lulusan finance udah pasti kepake di bagian kredit analis. Terus banyak lah, bank tuh butuh banyak lulusan. Nah pertanyaannya adalah kenapa bank rekrut yang kadang-kadang kedengerannya nggak ada hubungannya. Bank rekrut jurusan pertanian, bank merekrut lulusan teknologi pangan, biologi. Terus ada juga, aku bahkan pernah punya kolega di bank, lulusannya S2-nya tuh ilmu nuklir atau something. Kayak, ngapain di bank? Ya balik lagi sih, kalau aku sih pribadi, aku ngelihatnya karena bank menjangkau banyak industri kan. Iya. Jadi, kalau sampai orang-orang di dalam bank ini nggak mengerti industri chemical, nggak ngerti industri konstruksi, nggak ngerti industri properti, bagaimana bank bisa menyaring resiko-resiko itu, bisa menangani resiko-resiko itu dengan baik sih. Jadi, menurut aku itulah salah satu alasan kenapa bank nerimain kayak lulusan apa aja juga kayak diterima juga gitu sih, Vin. Jadi karirnya luas sih, Vin. Oke, thank you kok. Mungkin waktu kita hari ini udah cukup panjang kali ya kok. Mungkin kita selesai di sini atau ada beberapa info terakhir mungkin yang dari kau mau kau sampaikan? Kayaknya sih emang ini perbankan tuh kalau mau dibahas, mau dikupas tuh seru banget. Cuma dan banyak hal yang bisa kita kupas. Nah, gue mau bilang, gue siap diundang lagi untuk kita ngebahas industri-industri yang lain dari perspektifnya perbankan. Jadi, bagaimana bank menilai industri-industri properti misalkan, atau bagaimana bank menilai industri otomotif, atau
Atau kita bisa juga bahas mungkin analisis bagaimana sih membaca laporan keuangan industri manufaktur, bagaimana membaca laporan keuangan untuk sebuah bank. Nah, itu kita bisa kupas lagi. Jadi pesan gue sih jangan batasi diri kita dengan kemalasan kita sih. Nggak mood, nggak belajar, males cari tahu, karena itu membatasi kesempatan kita buat berkembang. Itu aja, Vin. Oke, thank you banget kok untuk hari ini kok. Thank you. Thank you juga untuk semua pemirsa yang udah mengikuti kita dari awal sampai akhir podcast hari ini. Jangan lupa untuk komen kalau kalian ada hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan di podcast selanjutnya, mungkin sama Kobo juga. Boleh. You're welcome. Dan juga jangan lupa guys untuk like kalau kalian suka dan subscribe. Oke, thank you untuk podcast kita hari ini. Kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya di The Camper Podcast. Thank you, Alvin. Thank you kok.